Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini kita akan membahas tentang kebijakan sekolah gratis. Dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025, kondisi yang terjadi di lapangan, hingga langkah konkret yang kini disiapkan oleh pemerintah. Yang pertama, putusan MK Dasar Hukum Sekolah Gratis. Pada tahun 2025, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 3/PU/22/2024 yang dibacakan pada tanggal 27 Mei 2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah di sekolah negeri wajib diselenggarakan secara gratis oleh pemerintah. Tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada kewajiban iuran. Ini merupakan penegasan terhadap amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Yang kedua, sikap pemerintah. Menko PMK sebelumnya, Bapak Muhadjir Effendi, menyampaikan putusan ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk membuat pendidikan dasar dan menengah benar-benar gratis. Sejalan dengan itu, Menko PMK saat ini, Bapak Pratikno, menjelaskan tindak lanjut resmi pemerintah. Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia. Beliau juga menegaskan, kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif. Tidak hanya menegaskan dasar konstitusional, Bapak Pratikno juga mengungkapkan bahwa setiap kementerian telah memulai persiapan tindak lanjut termasuk Kemendikbudrismen dan Kemenag yang sedang merumuskan teknisnya. Pemerintah akan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri dalam waktu dekat untuk membahas implementasi secara konkret. Yang ketiga, realita di lapangan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai bentuk pungutan masih ditemukan. Orang tua siswa di sejumlah sekolah negeri masih diminta membayar uang bangku, uang pembangunan, bahkan uang SPP yang dikemas sebagai bentuk sumbangan komite. Selain itu, data menunjukkan bahwa lebih dari 60% siswa sekolah dasar di kota-kota besar justru masuk ke sekolah swasta. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sehingga banyak orang tua terpaksa memilih sekolah berbayar. 4. Langkah-langkah pemerintah. Untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar gratis, pemerintah menyiapkan beberapa langkah konkret. Pertama, mendorong pemerintah daerah mengalokasikan BOS daerah dari APBD untuk mendukung operasional sekolah negeri. Yang kedua, menata ulang peran dan fungsi komite sekolah agar tidak lagi menjadi alat untuk menarik iuran yang bersifat memaksa. Ketiga, memperluas daya tampung sekolah negeri melalui pembangunan unit sekolah baru atau USB dan penambahan ruang kelas. Keempat, menyediakan saluran pengaduan publik
agar masyarakat dapat melaporkan pungutan liar yang terjadi di sekolah. Kelima, tantangan yang dihadapi. Tentu, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, baik dari segi sarana maupun kualitas pendidikan. Selain itu, masih ada anggapan bahwa sekolah yang berkualitas harus selalu disertai dengan biaya tinggi, padahal tidak selalu demikian. Yang keenam, peran publik dan kesimpulan. Untuk itu, peran aktif masyarakat sangat diperlukan. Orang tua, guru, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan harus terlibat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan sekolah gratis. Pemerintah pusat dan daerah pun dituntut untuk bertindak transparan dan konsisten. Sekolah gratis bukan sekedar wacana, ini adalah amanat konstitusi dan merupakan salah satu jalan penting menuju keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Penutup, semoga kebijakan ini benar-benar membawa perubahan nyata bagi pendidikan Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.